Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun pembelajaran PAI pada hari ini adalah mengenai kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Untuk penjelasan dan cerita tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib, silakan disimak bersama-sama ya. Adik-adik, Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggir negeri Syam. Saat ini, Syam dikenal sebagai negara Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan oleh kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Adik-adik, Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran, surat Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan jangan kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya, kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiayamu. Sedangkan engkau pun bukan seseorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Nabi Syuaib berkata, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang-orang yang menunggu." Adik-adik, kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menantang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita menyimak cerita kisah tentang keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam, sekarang kita juga harus bisa meneladani
perilaku dan sikap Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib telah melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau berdakwah. Nah, sebagai anak muslim, kamu pun harus selalu melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah itu tidak sulit. Kamu bisa memulai dari hal-hal yang ada di sekitarmu, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, taat kepada ayah dan ibu, ramah kepada orang lain, serta membantu teman yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, mengingatkan teman agar berbuat baik. Nabi Syuaib alaihissalam selalu mengingatkan kaumnya agar tidak curang dalam berjual beli. Sebagai anak muslim, kamu juga harus berani mengingatkan temanmu jika dia berbuat salah. Kamu tidak boleh takut untuk mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kemudian yang ketiga, bersemangat dan tidak putus asa. Dalam berdakwah, Nabi Syuaib alaihissalam selalu bersemangat dan tidak berputus asa, walaupun kaumnya menentang. Nah, sebagai anak muslim, kamu pun harus memiliki semangat dan tidak boleh berputus asa, terutama ketika belajar. Kamu harus terus bersemangat dan tidak boleh malas. Walaupun ada pelajaran yang sulit, kamu harus terus bersemangat belajar sampai bisa. Nah, itulah sikap-sikap yang harus kita teladani dari Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga kita bisa meneladani sikap-sikap beliau, insya Allah ya. Nah, kemudian setelah ini silakan mengerjakan tugas latihannya halaman 82. Ayo berlatih. Nomor 1, 2, dan 3 ditulis di buku tulis kalian masing-masing, kemudian diberi nama dan nomor absen. Kemudian dikirim di classroom masing-masing. Pembelajaran PE pada hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.